Gonna break my heart. You're gonna tear it apart. No matter what you do. Hey everybody, this is DJ and Remixer Manado. Please welcome Airpro Revolution Remix. You're gonna tear it apart. No matter what you do, I'll still be there for you. Hai, jumpa lagi dengan saya Nada dari Arizona. Baik, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan menerangkan apa itu kelas diagram. Oke, definisinya adalah diagram kelas atau kelas diagram, model statis yang menunjukkan kelas dan hubungan di antara kelas yang tetap konstan dalam sistem dari waktu ke waktu. Diagram kelas menggambarkan kelas yang meliputi perilaku dan keadaan dengan hubungan antar kelas. Nanti juga ada contohnya di video-video setelah ini ya, jelasannya. Oke, kita next aja dulu. Nah, ini bagian elemen-elemen dari kelas diagram. Ada kelas. Nanti di sini ada nama kelas, atribut, operasi. Nah, ini kalian nanti akan buatnya di bab 3 tugas akhir kalian ya, nih contohnya. Nah, sama lah ya, nama kelas, tadi ada atribut, terus ada operasinya apa gitu ya. Ini contoh kelas diagram, pengeluaran kas nanti ya juga kalian buat nih sebagai bahan atau referensi kalian nanti ketika membuat penulisan tugas akhir pada bab 3. Oke, nanti akan kita jelaskan. Elemennya ada kelas, ada atribut, merupakan properti yang menggambarkan keadaan satu objek. Nanti lebih gampang kita lihat contoh. Operation dapat diturunkan dari atribut lain ditampilkan dengan menempatkan garis miring sebelum nama atribut. Kita next aja. Ini kita next. Nah, elemen kelas diagram ada generalization. Nah, contohnya gini. Ini kan ada burung, ikan. Nah, burung ini masuk dalam ordo animal. Nah, sama juga seperti misalnya kalian ada misalnya itu ya. Ada mesin 2 tak, mesin 4 tak, berarti dia termasuk dalam jenis kendaraan bermotor gitu misalnya, atau bermesin. Jadi ini adalah generalization adalah menyatukan sub-sub dari bagian yang berbeda. Berbeda itu dalam arti kayak ini ya, contohnya burung dengan ikan kan berbeda. Ya, burung ya terbang, kok ikan di dalam air. Nah, itu disatukan dalam suatu ordo atau suatu dirangkum secara umum, bisa seperti itu, disatukan dengan namanya animal atau hewan gitu. Itu namanya generalization ya, menyatukan dua subkelas yang berbeda menjadi satu kelas. Terus ada association. Nah, ini juga lebih enak nanti kita lihat di contohnya aja. Itu mewakili hubungan antara beberapa kelas atau kelas dan dirinya sendiri. Dilabeli menggunakan frase kata kerja. Nanti di sini ada misalnya belajar atau menggunakan atau apa, nanti ada contohnya juga. Berisi simbol multiplisitas yang mewakili waktu minimum dan maksimum, nanti juga ada contohnya. Nah, seperti ini ya, 0 dan banyak 1. Oke, kita masuk ke multiplicity. Jadi kita harus tahu juga tujuan utama dari kelas diagram adalah untuk menunjukkan relasi atau hubungan antara kelas yang satu dengan kelas yang satunya lagi. Relasi juga memiliki multiplicity yang mendokumentasikan bagaimana kelas bisa diasosiasikan dengan kelas lainnya. Nah, ini format multiplicity ada angka minimal dan angka maksimal. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini dia contohnya. Jadi, contohnya departemen dengan bos. Dalam satu departemen, ya misalnya kantor lah ya, dalam satu perusahaan itu hanya memiliki satu pimpinan atau bos. Nah, tulisannya ini yang tadi ini ya, ini kosong, ini 1. Terus seorang karyawan bisa saja tidak memiliki anak atau memiliki banyak anak. Makanya 0 kan tidak memiliki anak dan banyak memiliki banyak anak. Simbol asterik ya, bintang ini memiliki banyak anak. Atau nih 1 atau lebih. Satu bos bertanggung jawab untuk satu karyawan nih, satu karyawan atau lebih dari satu karyawan, banyak berarti kan. Nah, ini ada hanya 1, 0 atau lebih, 1 atau lebih. Ini biasanya gini aja sih yang kalian harus pahamin. Nah, ini lanjutannya.
Seorang karyawan bisa saja belum atau tidak menikah, jadi employee ini ada karyawan, spouse menikah ya, belum menikah, tidak memiliki pasangan, atau memiliki satu pasangan. Yang kalau banyak boleh, ya terserah kalian. Itu tentang kalian ya. Suatu karyawan bisa memiliki satu atau lebih dari pasangan, itu urusan kalian. Oke, next ranks yang spesifik. Nah, ini spesifik berarti kalau ada 2 4 begini, tapi sih jarang ya. Rata-rata TA itu satu banyak, 0 1, dan tidak pernah saya nemukan seperti ini. Tapi bisa aja kedepannya kalian buat sebuah sistem yang hanya ada ranksnya spesifik. Seorang karyawan bisa mengambil libur cuti mulai dari 2 sampai 4 hari setiap tahunnya. Jadi ini kan vacation, liburan. Berliburan ini employee karyawan. Atau multiple. Seorang karyawan adalah anggota dari 1 sampai 3 atau 3 komite. Nah, bisa begitu. Misalnya satu karyawan itu dia bisa menduduki satu divisi atau 2 divisi atau 3 divisi, misalnya seperti itu. Itu multiple, tapi ini agak sedikit jarang saya temukan. Yang banyak yang 01, terus hanya 1, 0 ini sering. Nah, ini 0 atau lebih atau 1 atau lebih ini sering. Oke, nah bagaimana cara membacanya tadi? Nah, ini kalian bisa simak ini. Untuk menentukan kardinalitas atau derajat relasi, nah ini ya, derajat relasi itu yang ditunjukkan dengan ini nih. Antar 2 entitas atau kelas, ini kelas user dan kelas transaksi. Nah, ini yang saya bilang tadi kata kerja ya. Kata kerja itu biasanya yang menghubungkan antara kelas 1 dengan kelas lain dihubungkan dengan sebuah kata kerja. Nah, lihat ya. Kardinalitas dari gambar di atas adalah 1M. M itu many, banyak. Sama juga dengan tanda bintang ini. Ya, banyak artinya ini. Membaca dari kiri ke kanan, di kiri ke kanan menunjukkan satu user ya, dari kiri satu user atau satu pengguna menginput minimal, karena dia ada 2. Kalau cuma 1 sini ya berarti minimal nggak ada lagi. Menginput minimal 1 atau maksimal banyak transaksi. Jadi bisa menginput minimal 1 transaksi atau lebih banyak transaksi. Biasanya kan kayak kasir gitu loh, bisa menginput 1 transaksi atau lebih banyak transaksi. Nah, itu. Kalau membaca dari kanan ke kiri, cara baca dari kiri ke kanan tuh yang tadi ya. Kalau cara boleh aja bolak-balik cara bacanya. Kalau baca dari kanan ke kiri, satu transaksi ya kan hanya bisa diinput oleh satu orang pengguna, yaitu user ya, satu pengguna. Harusnya kurang nih. Satu atau banyak transaksi, yang benar ya. Satu atau banyak transaksi hanya bisa diinput oleh, jadi ini udah koreksi nanti. Harusnya satu atau banyak transaksi ya, cari dari kanan kan, baca dari kanan nih, hanya bisa diinput oleh satu pengguna. Nah, itu yang benar, jadi ini dikoreksi nanti. Jika ada relasi 1M di sebelah kiri dan 1M di sebelah kanan, maka kardinalitasnya menjadi boleh. Jadi nah, bisa disimpulkan langsung aja di sini relasinya adalah ya, many to many. Jadi banyak ke banyak, harusnya begitu ya. Jika ada relasinya 1M di sini sebelah kiri, 1M di sebelah. Ini kalau misalnya terjadi seperti ini ya. 1M sama 1M. Harusnya bukan 1M ini ini salah juga nih. Saya koreksi. Harusnya one to many harusnya nih, 1 ke banyak, karena dia kan 1M. Jadi bukan many to many, tapi many to many itu misalnya banyak user melakukan banyak transaksi, ya itu many to many. Jadi kalau misalnya kasusnya ini, jika ada relasi 1 ke M dan di sebelah kanannya 1 ke M juga, harusnya one to many. Jadi satu user bisa melakukan banyak transaksi. Mungkin bisa agak sedikit saya rancu, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin saya juga salah, tapi yang pemahaman saya seperti itu. Ini bagian dari elemen-elemen kelas diagram. Ada aggregation, merupakan hubungan atau bagian dari sebagian atau a part of yang logis di antara beberapa kelas atau suatu kelas dengan kelas itu sendiri. Nanti kita lebih enak ada contohnya. Part of, berarti ini kelas ini bagian dari ini loh, tak terpisahkan. Nah, contoh gini loh. Contoh dari aggregation berarti satu atau banyak karyawan merupakan bagian dari satu atau banyak departemen, ya kan? Tuh enggak? Departemen kan bisa banyak tuh, departemen keuangan, ada departemen apa gitu. Jadi bisa aja banyak departemennya. Satu desk
itu merupakan bagian dari office. Jadi maksudnya desk itu adalah tempat kerja ya. Satu atau banyak desk itu merupakan satu office. Kalau misalnya gini loh, apa ya, yang sifatnya banyak tapi dia ke satu. Nah gini loh, kayak transaksi. Di dalam nota transaksi itu kan ada satu nomor nota tapi di bawahnya banyak barang. Nah itu sama seperti itu, banyak barang di dalam satu sebuah transaksi. Nah itu sebetulnya seperti itu. Nah ini agak berbeda, kalau yang ini kan tidak ada segitiga ketupatnya, tidak ada hitamnya di dalam ya. Kalau ini ada, itu namanya composition, mewakili hubungan fisik antara beberapa kelas atau kelas dan kelas itu sendiri. Composition terdiri dari objek-objek yang tidak bisa dibagi atau ditukar dan hidup selama komposit masih objek hidup. Dan wajib angka yang di sebelah kanannya yang tanda ini adalah 1. Contoh gini loh, bagaimana kita bisa melihat histori transaksi sedangkan transaksinya nggak ada? Berarti harus ada kelas transaksi, baru dia bisa menurunkan histori transaksi kan. Kelas histori transaksi ini kan bisa terlihat karena ada sebuah transaksi. Kalau transaksi tidak ada, bagaimana bisa melihat histori transaksi? Sama juga kalau kita belanja, nomor nota itu kan dia ada karena ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi ya nggak mungkin ada keluar nomor nota. Nah seperti itu ya. Elemen dari kelas diagram. Nah itu ya, ruangan, satu atau banyak ruangan itu bagian dari, is a part of sebuah bangunan. Iyalah, kalau tidak ada ruangan, tidak ada bangunan ya nggak mungkin ada ruangan, kan gitu loh yang saya bilang tadi ya kan. Nah sebuah mouse itu yang kalian pakai ya, untuk menggunakan ya, untuk kalian mengarahkan kursor kalian lah di laptop, kan ada 2 tuh, klik kanan klik kiri. Satu tombol mouse bisa banyak ya, bisa ada tombol kiri kanan, ada shortcutnya juga untuk yang khusus untuk mouse game itu banyak sekali tombolnya. Bagian dari mouse ya kan, kalau nggak ada mouse ya nggak ada ini gitu loh, dan sebaliknya gitu ya pemahamannya. Nah contoh kelas diagram, lihat di sini ada kelas user, transaksi, barang, detail transaksi. Jadi ada 4 kelas. Nah ini lihat ya, bisa nggak bacanya dari kanan kiri, kiri kanan? Boleh, dari sudut persepsi kalian memandang, dan bisa itu juga dipahami oleh pembaca. Jadi kalau kita lihat di sini user itu ada kode kelas, kode user, nama user, password, hak akses, ini sama seperti ini ya. Ada atribut dan operation. Jadi kalian harus ingat ketika ditanya nanti ketika sidang, ini apa atribut, ini operation. Si user bisa ngapain aja, bisa menyimpan, mengupdate, menghapus, melihat atau mencari pengguna, mencetak atau print out. Satu user dapat menginput satu atau banyak transaksi. Kalau baca dari kanan ke kiri, satu atau banyak transaksi hanya bisa diinput oleh satu user, ya kan? Sama seperti ini nih. Oke, satu user dapat menginput ke sistem data barang itu satu atau banyak barang. Dan kalau bacanya dari sini ke atas berarti satu atau banyak barang hanya dapat bisa diinput oleh satu user. Nah ini part of ya, bagian dari yang saya bilang tadi ya, contohnya ya, barang dengan detail transaksi. Nah yang saya bilang gini, ini adalah simbol dari agregisasi komposit. Kita lihat di sini. Nah ini komposit mewakili hubungan fisik antara beberapa kelas atau kelas dengan kelas dan kelas itu sendiri. Komposit yang terdiri dari objek-objek yang tidak bisa dibagi atau ditukar selama komposit masih objek hidup. Kita lihat. Nah, bisa ada detail transaksi karena ada sebuah transaksi kan, barulah nanti ada detail transaksinya gitu loh. Makanya satu transaksi itu terdiri dari satu atau banyak detail transaksi. Artinya begini, dari nomor nota di dalamnya terdiri dari satu atau lebih banyak barang, ya kan? Misalnya, atau transaksi yang lain juga bisa. Jadi kalau kita belanja di Indomaret ataupun di tempat-tempat yang lain, misalnya Alfamart ataupun yang lain, itu kan ada nomor nota di bagian atasnya tuh. Nah di atas nomor nota, di bawahnya ada barang-barangnya kan. Nah itu detail transaksi itu ada barang 1, barang 2, barang ini dan seterusnya. Nah nomor notanya 1. Jadi kalau mau ngecek di pencarian di sistem, nanti kita cukup ketik nomor nota. Nah kelihatan detail barangnya apa aja, jumlah barangnya berapa, apakah ada diskon dan sebagainya. Nah begitu ya.
Jadi satu atau banyak detail transaksi merupakan bagian dari transaksi. Dan sama juga nih detail transaksi. Satu atau banyak detail transaksi itu merupakan bagian dari barang. Nah, begitu ya bacanya. Ini juga ada penjelasannya sih, cuman saya pengen jelaskan langsung aja tadi. Ya, satu user boleh menginput satu atau banyak data barang, sedangkan satu data barang hanya diinput oleh satu orang user saja. User boleh menginput satu kali atau sebanyak mungkin transaksi penjualan, sedangkan dalam satu transaksi boleh diinput oleh satu orang user saja. Detail transaksi merupakan agregassi komposit. Dalam artian, transaksi memiliki detail transaksi yang tadi ya, detail itu yang tadi saya bilang dalam satu nomor nota itu ada banyak barang. Detail transaksi tidak akan ada kalau kelas transaksi tidak ada, ya gimana mau ada barangnya, sedangkan transaksinya aja tuh juga tidak ada kan begitu. Nah, bagaimana kalian bisa mencintai seorang sedangkan kalian juga nggak punya perasaan? Ya begitu ya, cinta terpaksa itu namanya. Oke, dalam suatu detail transaksi harus tercatat kode barang atau yang tadi bilang ya di sini ya. Tercatat atau satu kode barang atau minimal satu atau banyak gitu ya. Kode barang itu ya diambil dari kode barang sini ya, kelas barang. Karena masing-masing barang kan ada kodenya nanti. Oke, terus apa lagi? Kita next. Oke. Nah, ini tugas kalian nih, buatlah kelas diagram sesuai dengan tunjuk di slide berikut ini. Sama ya waktu kerjanya nanti saya akan berikan di WA group kapan, berapa lama durasinya. Ada kelas mahasiswa, jurusan, dosen, mata kuliah. Nah, kalian buat nih. Ini juga ada ini ya. Ada atributnya NIM, nama, alamat, nomor telepon, jurusan, semester, metodenya bisa tambah cetak. Kalian bisa baca. Terus asosiasinya, nah yang satu dosen mengampu minimal 0 maksimal 0 maksimal banyak mata kuliah. Jadi bisa tidak ngajar dan bisa banyak mata kuliahnya. Satu mata kuliah diampu oleh minimal satu atau maksimal banyak dosen. Jadi satu mata kuliah itu bisa diajar oleh tidak ada sama sekali dosen ya, minimal minimal satu dosen dan banyak dosen. Jadi dosen tuh bisa nggak ngajar mata kuliah tertentu dan bisa banyak mengajar mata kuliah tertentu. Ini kalian coba dikerjakan dulu ya. Satu mahasiswa mau mempelajari minimal satu, maksimal satu dan banyak ya. Jadi satu titik-titik tanda bintang, jadi one to many. Ini ada kelas dosen. Nah, ini kalian buat nih kayak seperti ini ya, kalian buat seperti generalisasi seperti ini ya contohnya. Nah, oke, dibuat seperti ini, kalian kerjakan aja. Terus untuk mempermudah kalian silahkan buat aplikasi gunakan aplikasi Edraw aja nih. Di sini kan lebih gampang tuh kalau mau buat aplikasi Edraw ya. Nah, pilih yang software development YAML. Nanti akan keluar di sini yang kelas diagram ya. Oke, ini dia. Nah, ini kan udah ada kan tuh, gampang. Misalnya kelas apa namanya, terus kalian hubungkan sini ke sini, terus kalian pengen berikan relasinya, sini adalah satu, tinggal di sini buatkan relasi satu, titik-titik banyak. Nah, ya kan, itu ada lagi bawahnya seperti ini, kalian tinggal relasikan aja sini tuh, ya kan. Di sini juga ada nih komposit ya, tuh ada ke sini misalnya ya, contoh aja sini. Nah, ya kan, di sini ya kalian bagian lihat ya, ada semua kok, lebih gampang dan lebih rapi. Oke, saya rasa cukup ya, materinya agak seperti ringan karena sudah dibahas di 1, kedua, ketiga. Ini pertemuan yang keempat ya. Oke, tetap semangat perkuliahan ini ya, dan saya juga akan memberikan materi yang lebih memudahkan kalian dari pemahaman ya, biar nggak kalian pusing-pusing lagi. Dan kalau misalnya kalian merasa kecepatan, silakan diputar ulang aja videonya. Jangan lupa like and subscribe, yang penting subscribe deh, biar kalian dapat info
yang terbaru dan dukung saya terus biar bisa memberikan video pembelajaran yang lebih baik untuk kedepannya ya, dan seterusnya, dan bisa berkembang. Oke, saya rasa cukup. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya, dan jaga kesehatan kalian. Bye bye. You're gonna tear